Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Cindy. Perkenalkan saya Septian Ducahyo dari kelas AK705 NIM 25030102020. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan audit siklus pengeluaran perusahaan, yaitu pengujian substantif terhadap aset tetap. Presentasi ini dilakukan sebagai jawaban untuk UAS semester ganjil tahun 2025. Untuk pengerjaannya kita lakukan secara kelompok dengan anggota Dani Primawanto, Deva Aruming Dias, Muhammad Akbar, dan saya sendiri, Septian Cahyo. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui pengertian aktivitas tetap. Menurut PSK 16 atau aset tetap atau yang biasa disebut dengan aktivitas tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kemudian ada juga menurut para ahli, yaitu Warren, Reeve, dan Duchach. Aktivitas tetap atau fixed asset merupakan aset yang bersifat jangka panjang, digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimasukkan untuk dijual kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal. Menurut Keso, Bacon, dan Warfit, property, plant, and equipment adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian perbedaan antara aktivitas tetap dan aktivitas lancar. Akun aktivitas tetap mempunyai satu yang lebih besar di dalam neraca. Transaksi berbayar relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Kemudian kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktivitas tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan laba rugi. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktivitas lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba yang diaudit pada tahun tersebut. Kemudian aktivitas tetap disajikan di neraca pada posnya dikurangi dengan akumulasi, sedangkan aktivitas lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Kemudian perbedaan pengujian substantif aktivitas tetap dan aktivitas lancar. Dalam model laporan keuangan, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat untuk mendeteksi salah saji material yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan. Salah satu metode utama yang digunakan adalah pengujian substantif, yang meliputi pengujian rincian dan prosedur analitis terhadap akun-akun dalam laporan keuangan. Perbedaan pendekatan pengujian substantif sangat bergantung pada jenis akun yang diuji, khususnya antara aktivitas tetap dan aktivitas lancar, karena keduanya memiliki karakteristik ekonomis dan akuntansi yang berbeda. Yang pertama, aktivitas tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki umur manfaat jangka panjang. Karena transaksi pada akun ini relatif jarang terjadi, maka fokus substantifnya akan diarahkan pada eksistensi hak kewajiban serta penilaian. Auditor biasanya akan melakukan inspeksi fisik terhadap aset, memverifikasi dokumen kepemilikan, serta melakukan penghitungan ulang atas penyusutan. Sebaliknya, untuk aktivitas lancar yang memiliki karakteristik lebih dinamis dan liquid seperti kas, piutang, dan persediaan. Karena volume transaksi yang tinggi dan perputaran yang cepat membuat risiko salah haji lebih tinggi, terutama dalam hal pencatatan transaksi dan periodisasi. Oleh karena itu, pengujian substantif pada aktivitas lancar lebih berfokus pada asasi kelengkapan, akurasi, dan cut-off. Auditor akan melakukan konfirmasi piutang kepada debitur, observasi fisik atas persediaan, rekonsiliasi kas dengan bank, serta analisis umur piutang aging schedule untuk menilai kemungkinan piutang tak tertagih. Pendekatan yang digunakan cenderung menggabungkan pengujian transaksi transaction testing dengan prosedur analitis. Dengan demikian, pengujian substantif tidak bisa dilakukan secara seragam, tapi harus disesuaikan dengan sifat akun yang diuji, risiko kesalahan, serta manfaat ekonomis yang diharapkan. Pemahaman diferensiasi ini sangat penting bagi auditor untuk membentuk penilaian profesional yang tepat dan mendukung pencapaian tingkat keyakinan audit yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Berikutnya, prinsip akuntansi umum di Indonesia dalam penyajian aktivitas tetap. Dalam praktik laporan keuangan di Indonesia, penyajian aktivitas tetap mengacu pada PSK 16. Aset tetap yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan dalam laporan keuangan bersifat relevan, andal, dan dapat dibandingkan, baik antar periode maupun antar entitas. Atau tetap sendiri digunakan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan produksi atau pembelian barang untuk jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk keperluan administratif, dan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Berikut merupakan
prinsip akuntansi umum di Indonesia dalam penyajian aktivitas tetap. Yang pertama, pengakuan awal aktivitas tetap. Pengakuan awal aktivitas tetap dilakukan jika dua kriteria umum terpenuhi. Pertama, terdapat probabilitas manfaat ekonomis di masa depan dari penggunaan aset tersebut. Yang kedua adalah biaya perolehan dapat diukur secara andal. Pengukuran ini dilakukan pada saat pemilikan aset tetap telah dialihkan atau ketika aset tetap telah digunakan dengan prinsip akuntansi akrual. Yang kedua, pengukuran awal. Setelah diakui, akta tetap diukur berdasarkan biaya perolehannya. Biaya ini mencakup harga beli, seluruh biaya langsung diperlukan untuk membawa ke lokasi dan kondisi operasional, serta estimasi biaya pembukaan dan pemulihan lingkungan. Namun, biaya seperti penelitian faktor biasanya, biaya administrasi umum tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya perolehan. Yang ketiga adalah pengukuran setelah pengakuan. Biasalah pengakuan awal harus diberikan dua pilihan model pengukuran, yaitu model biaya dan model evaluasi. Pada model biaya, atau tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian akibat penurunan nilai. Sedangkan pada model evaluasi, aset dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan tanggal evaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah evaluasi. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan konsisten dan diterapkan pada seluruh kelompok aset tetap. Yang keempat yaitu penyusutan. Penyusutan merupakan proses sistematis untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusukan selama umur manfaat suatu aset. Penyusutan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tersebut. Metode yang umum digunakan meliputi garis lurus, satu metode ganda, dan unit produksi. Penting bagi entitas untuk meninjau kembali umur manfaat dan residu metode penyusutan setidaknya di akhir setiap periode pelaporan. Kemudian untuk prinsip yang kelima yaitu penurunan nilai aset atau impairment. Jika terdapat penurunan nilai yang yaitu ketika nilai tercatat sesuatu dan lebih jumlah yang dapat dipulihkan, maka entitas wajib melakukan pengujian impairment sesuai dengan ketentuan PSK 48. Nilai terpulihkan adalah nilai yang tertinggi antara nilai wajar yang dikurangi biaya menjual dan nilai pakai. Jika nilai tercatat melebihi nilai tersebut, maka rugi penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Yang terakhir yaitu penghentian pengakuan atas aktivitas tetap terjadi jika aset tersebut telah dijual atau dilepaskan atau tidak lagi ada manfaat ekonomisnya yang diharapkan dari penggunaannya. Setiap selisih nilai tercatat dan nilai realisasi atas pelepasan aset tersebut akan diakui sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi berjalan. Kemudian yang terakhir adalah pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan transparansi penuh atas bagaimana aset jangka panjang dikelola oleh manajemen dan bagaimana nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikutnya terkait dengan tujuan audit terhadap saldo aktiva tetap. Secara umum, untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan telah dinyatakan untuk dilakukan dengan benar, lengkap, dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan audit ada 8, yaitu menilai apakah memadai tidaknya pengendalian internal atas nilai tetap, membuktikan keberadaan dan hak kepemilikan, membuktikan kelengkapan catatan, memeriksa kewajaran penambahan, memeriksa kewajaran pelepasan dan penghapusan, menilai kewajaran perhitungan dan pembebanan penyusutan, mengidentifikasi aset yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, memutuskan klasifikasi penilaian dan pengungkapan telah sesuai dengan standar akuntansi. Pengujian substantif pada aktivitas tetap merupakan prosedur yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian materi dalam saldo aktivitas dan transaksi yang berkaitan. Untuk aktivitas tetap, pengujian substantif diarahkan pada pengumpulan bukti mengenai kewajaran jumlah rupiah yang dalam neraca dan kelengkapannya dan kelengkapan pengungkapannya. Prosedur untuk pengujian substantif pada tetap itu yang pertama dilakukan dengan pengujian substantif memahami dan merekonsiliasi saldo aktivitas tetap yang disediakan di laporan keuangan dalam catatan pembukuan. Prosedur analitis terhadap atas aktivitas tetap yaitu memperoleh gambaran awal saldo. Auditor melakukan prosedur analisis untuk menilai kewajaran hubungan antara saldo aktivitas tetap pembayaran dan indikator lain. Yang ketiga adalah pengujian rinci terhadap transaksi aktivitas tetap. Pengujian rinci transaksi diarahkan untuk menguji kebenaran, kelengkapan, dan klasifikasi penambahan serta pengurangan aktivitas tetap selama periode audit. Ada dua, yaitu pengujian penambahan acquisition dan pengujian pelepasan penghapusan atau disposal.
Berikutnya adalah pengujian rinci terhadap saldo aktif tetap penyusutan. Selain transaksi, auditor juga menguji saldo aktif tetap dan akumulasi perusahaan yang tercantum dalam daftar rinci. Kemudian konsultasi fisik dan pemeriksaan kepemilikan ini berkaitan dengan catatan akuntansi dengan kondisi fisik serta aspek legal aktif tetap. Kemudian yang keenam, verifikasi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Ini tahap terakhir ini merupakan menilai apakah saldo dan informasi mengenai aktif tetap telah disajikan dan dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi. Berikut untuk studi kasus pengujian substantif terhadap aktif tetap. Ilustrasi pengujian substantif terhadap aktif tetap ini dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik KAPM yang telah melakukan audit laporan keuangan PT GSM tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Diketahui bahwa saldo aktif pada 31 Desember 2024 adalah 85 miliar 750 juta. Ini dikatakan material dan beresiko sedang. Berikutnya adalah pengujian rinci terhadap transaksi aktif tetap. Auditor melakukan pengujian itu atas transaksi penambahan jumlah pasang aktif tetap selama tahun berjalan. Dilakukan pengujian petik atas transportasi penambahan aktif tetap milik PT GZ. Kita melakukan dari jurnal penambahan aset ke faktur pembelian, kontrak, dan bukti pembayaran. Dilakukan penelusuran juga atas transaksi penambahan aset ke dokumen pendukung perusahaan labor pelepasan. Yang hasil itu seluruh transaksi penambahan aset didukung bukti yang mudah dicatat sebagai sesuai PSAK 16. Kemudian yang audit pengujian rinci terhadap saldo aktif tetap dan penyusutan. Auditor KAPM menguji kewajaran saldo akhir aktif tetap dan akumulasi penyusutan penghitungan ulang penyusutan atas aset sampel menggunakan metode garis lurus dan pemeriksaan umur masa manfaat aset tetap serta nilai residu yang digunakan perusahaan. Diketahui bahwa terjadi perusahaan nilai atas mesin A sebesar 120 juta, tapi dicatat perusahaan sebesar 110 juta. Auditor mengusulkan jumlah koreksi penyusutan sebesar 15 juta yang jumlah perusahaan. Akibat telah menjadi audit yang wajar. Dan yang kelima, prosedur fisik dan pemeriksaan hak kepemilikan. Auditor melakukan prosedur fisik dan pengujian atas kepemilikan aktif tetap. Auditor KAPM melakukan verifikasi fisik terhadap aset tetap yang dipilih sebagai sampel, menunjukkan nomor aset dengan daftar aktif tetap, memeriksa sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan motor, kendaraan, dan perjanjian leasing, serta mengidentifikasi aset yang dijadikan jaminan pinjaman. Dengan hasilnya yaitu aktif tetap yang diuji secara fisik ditemukan dan dimiliki secara sah oleh perusahaan. Yang terakhir adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor memeriksa klasifikasi aktif tetap dalam laporan posisi keuangan serta menelaah catatan atas laporan keuangan terkait materi penyusutan, memanfaat nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dan aset yang dijaminkan penyajian dan aset yang dijaminkan penyajian aset tetap sesuai dengan PSK 16 dan pengungkapan memadai. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.